Rekan-rekan, selamat datang kembali di channel ini, channelnya para tenaga honorer dan P3K. Rekan-rekan sekalian, video kali ini kita akan membahas terkait dengan pernyataan pelaksana tugas Badan Kepegawaian Negara terkait dengan kebijakan pengangkatan honorer menjadi P3K. Informasi selengkapnya silakan disimak dan ditonton secara lengkap video ini untuk mendapatkan informasi secara utuh dan menyeluruh. Dan jika Anda selesai menonton, silakan di subscribe channel ini dan men-share informasi ini agar rekan-rekan yang lain bisa juga mendapatkan informasi terkait dengan nasib mereka ini. Rekan-rekan sekalian, seperti yang diberitakan oleh tribun.com melalui tribungayo.com, pelaksana tugas Kepala Biro Humas Hukum dan Kerjasama Badan Kepegawaian Negara Iswinarto Setiaji menyebutkan dan menegaskan bahwa kebijakan terkait dengan pengangkatan pegawai negeri bagi tenaga honorer. Nah, ini yang menjadi pertanyaan selama ini, oleh karena yang diinformasikan selama ini adalah pengangkatan honorer menjadi aparatur sipil negara, apakah itu P3K full time maupun P3K paruh waktu. Yang menjadi pertanyaan, apakah pengangkatan itu secara otomatis ataukah melalui seleksi kompetensi dasar atau CAT yang memang diterapkan selama ini. Dari apa yang dikatakan oleh Kepala Biro Humas BKN ini, ia menyebutkan bahwa tidak akan ada pengangkatan langsung menjadi pegawai bagi tenaga honorer. Melainkan mereka juga harus melewati proses seleksi yang ketat. Jadi tidak beda dengan pelamar umum, tenaga honorer juga akan diberikan kebijakan pengangkatan menjadi aparatur sipil negara melalui tes kompetensi dasar. Jadi ini jadi hal ini memang sungguh sangat disesalkan, oleh karena memang kemampuan kompetensi tidak bisa dibandingkan dengan kemampuan para sarjana muda yang memang masih segar pemikirannya di dalam kemampuan akademik. Kepala Humas BKN ini menyebutkan bahwa baik untuk menjadi calon pegawai negeri sipil maupun calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, artinya seluruh honorer yang mengikuti seleksi PNS dan P3K ini harus melalui seleksi yang ketat. Tetap ada seleksi kepegawaian, itu yang ditegaskan oleh Iswinarto. Dengan demikian para tenaga honorer ini harus mau tidak mau harus bersaing dan memenuhi persyaratan, apakah itu persyaratan kompetensi, persyaratan administrasi yang telah ditetapkan di dalam proses seleksi untuk memperoleh status kepegawaian di instansi pemerintah. Diketahui bersama bahwa jumlah tenaga honorer atau tenaga non-ASN saat ini telah mencapai 2,3 juta orang. Rencananya 2,3 juta orang ini statusnya akan dihapus sebagai tenaga honorer yang akan diberlakukan mulai tanggal 28 November tahun 2023 mendatang. Seperti diketahui bahwa pemerintah hanya mengakui dua status kepegawaian, yakni pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, sehingga di tanggal 28 November ini status kepegawaian honorer itu sudah tidak diakui. Rekan-rekan sekalian, demikian apa yang dikatakan, sehingga kebijakan penghapusan tenaga honorer ini telah menjadi perhatian serius di dalam upaya reformasi birokrasi dan penguatan para aparatur negara. Seiring dengan meningkatnya jumlah tenaga honorer di berbagai instansi, setidaknya terdapat kekhawatiran terkait status kepegawaian mereka dan hak-hak yang terkait dengan pekerjaan yang diemban. Dalam beberapa tahun terakhir memang diakui tenaga honorer ini, bahkan Menpan sendiri serta Presiden telah mengakui bahwa tenaga honorer ini menjadi tulang punggung di dalam banyak program pemerintah dan pelayanan publik. Nah, rekan-rekan sekalian, demikian informasi penegasan yang dikatakan oleh Humas BKN bahwa pengangkatan honorer menjadi aparatur sipil negara, baik itu pegawai negeri sipil maupun P3K, ternyata harus melalui seleksi kompetensi dasar yang sangat ketat. Kita berharap pemerintah bisa mengambil kebijakan yang memang bisa memihak kepada para tenaga honorer. Demikian rekan-rekan, terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa di video berikutnya.